Alhamdulillah, makasih ya Pak Ustadz. Semuanya ya, Bu ya. Sehat-sehat semuanya ya. Iya, hati-hati ya Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di aula kantor lurah yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur semuanya kita diberikan karunia kesehatan. Dan alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan dokter, profesor dokter yang hadir hari ini di tengah-tengah kita. Kita akan tahu siapa beliau dan apa yang akan disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan ilmu, pandangan, wawasan yang akan diberikan menambahkan ilmu bagi kita semua. Nanti ibu-ibu kalau ingin bertanya setelah sesi ini silakan dengan profesor, apapun jawabannya. Mudah-mudahan kesehatan bagi kita. Jadi Mang Lili hanya sebagai rekan beliau di sini. Untuk itu kita persilakan beliau untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan kepada ibu-ibu hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun ya Bu ya. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah atas segala keberkahan dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman Islam yang semua bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam satu akidah yang sama, akidah Islam. Salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah SAW yang kita sangat berharap syafaat dari beliau, yang dengan syafaatnya kita semua beserta keluarga kita dan seluruh orang-orang yang kita cintai insya Allah akan berkumpul di jalan Allah intinya. Amin. Amin. Hari ini hari Jumat ya, saya jam jadi bagus sekali tadi ibu-ibu semua udah bersalawat, perbanyak salawat di hari Jumat karena memang ini saat yang tepat untuk banyak bersalawat ya. Jadi apa yang sebenarnya mau kita bicarakan sebenarnya? Nah, kita bicara tentang gerakan hidup sehat. Apa sebenarnya gerakan hidup sehat ini? Ibu-ibu sekalian, kalau seandainya bicaranya bahwa gerakan hidup sehat ini sebenarnya adalah gerakan dari orang-orang masjid khususnya untuk pembinaan generasi muda. Tapi sebagai generasi muda, orang tuanya juga perlu tahu. Nah, maksudnya apa? Ini saya sebenarnya walaupun tadi diceritakan profesor, dokter, saya memang profesor Bu, saya profesor dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di USU. Saya tugas di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik di bagian bedah saraf. Jadi kalau ada operasi tumor otak itu kemungkinan besar 90% pasti ke saya. Saraf terjepit, nah itu ke teman saya. Tapi saya ke kepala bedah saraf untuk Rumah Sakit Adam Malik. Jadi kalau kecelakaan, cedera kepala, nah itu biasanya ke saya, ke bagian tim kita. Nah, ibu-ibu sekalian, tapi di luar itu pada tingkatnya kita orang masjid, saya orang masjid, saya ketua BKM di Masjid Siti Aminah di Kecamatan Medan Sunggal. Nah, di rumah sakit sendiri kita juga punya masjid namanya Nurul Iman. Jadi orang-orang masjid ini mengadakan gerakan ini Bu, gerakan hidup sehat ini. Dasar gerakan ini adalah surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'atan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahu azim. Dan takutlah kepada Allah bagi mereka yang sekiranya meninggalkan dzurriyyatan bi'atan, keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Lemah apa? Lemah ilmu,
lemah iman, lemah fisik, lemah ekonominya, lemah moralnya. Nah, jadi kita peduli kepada generasi muda, dzurriyyatan di apa? Anak-anak sebagai generasi kita. Selamatkan generasi kita. Kenapa kita perlu selamatkan generasi kita, Bu? Karena anak-anak kita, anak-anak ibu, anak-anak saya juga nantinya, itu pada saat mereka besar, mereka bertarungnya dengan siapa? Bukan hanya dengan sesamanya, karena nanti orangnya makin banyak, persaingannya makin ketat. Tapi ada orang-orang luar negeri dari India, dari Cina itu bakal masuk, makin ramai. Tapi yang lebih luar biasa lagi apa? Mereka akan bersaing dengan mesin, Bu. Macam mana bersaing dengan mesin? Karena bakal banyak kerja-kerja yang bisa digantikan mesin. Apa misalnya? Kalau ibu sekarang pergi ke jalan tol, mau masuk tol, itu Bu lihat gak ada lagi orang yang jaga pintu tol, mesin yang jaga. Di tap aja kartunya terbuka pelannya. Nah, jadi anak-anak kita itu akan bersaing lebih ketat lagi, Bu. Jadi kalau mereka nggak dipersiapkan, mempunyai ilmu yang baik, fisik yang sehat, moral yang baik, mereka akan kalah. Nah, kalau mereka kalah, waduh, bagaimana kehidupannya? Nah, oleh karenanya itu kita bicara tentang gerakan gadget sehat itu. Itulah dia karena dzurriyyatan di apa tadi. Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Ibu-ibu udah kalau saya tanya apakah narkoba merusak generasi muda, ibu setuju nggak? Setuju ya, karena narkoba merusak generasi muda. Konten-konten pornografi, pergaulan bebas, minuman keras merusak generasi muda. Ibu setuju? Setuju. Nah, tapi apa ibu tahu nggak? Ada satu penyakit yang sebenarnya menyerang orang-orang di usia 50-60 tahun yang sekarang menyerang generasi muda. Penyakit saraf terjepit leher. Ada yang tahu gejala awal dari saraf terjepit leher? Ada, Bu? Ya, gejala awal dari penyakit saraf terjepit leher itu tegang di leher, berat di pundak, suka pusing, tangannya kesemutan, gampang capek, kalau tidur bangun-bangun tetap nggak sadar. Ada ibu yang seperti itu? Ada. Kalau ibu nggak apa-apa, Bu. Kalau ibu nggak apa-apa, masalahnya sekarang anak-anak kita yang usia SMP, cucu-cucu ibu mungkin juga yang masih SD, SMP atau SMA udah ngerasain itu. Nah, masalahnya apa? Kalau anak-anak SMP tadi merasakan itu pada usia SMP, maka dalam 5-10 tahun mereka akan berubah. Gejala awal tadi berubah menjadi gejala yang berat. Gejala beratnya apa? Kelumpuhan tangan dan kaki. Buangan kecil, buangan besarnya loss, nggak terasa. Seksualnya terutama buat yang laki-laki hilang, nggak mampu. Nah, kalau itu terjadi, maka mereka akan menjadi orang cacat seumur hidupnya. Mengerikan itu. Nah, makanya kita hadir kemari untuk bisa memberikan penjelasan buat ibu-ibu, buat biar nanti ada kesadaran, kewaspadaan bahwa ini ada sesuatu nih yang kita selama ini nggak tahu. Nah, kenapa tadi Ibu tadi udah sampaikan, kenapa bisa ada gejala awal saraf terjepit leher tadi pada anak-anak kita? Karena gadget. Kenapa gadgetnya? Ibu-ibu sekalian, kalau saya melihat ke depan seperti ini, rata-rata air melihat ke depan, ya. Kalau asumsinya berat badan saya 75 kilo, maka kalau saya lihat ke depan seperti ini, berat beban leher saya, beban kepala saya ini, berat beban leher saya, itu beratnya 5 kilo. 5 kilo dari mana jalannya 5 kilo? Pertama berat otak. Berapa berat otak kita? Berat otak kita 2%, ya, 2% dari berat tubuh kita. Jadi kalau berat badan saya katakanlah 75 kilo, maka berat otak saya 1,5 kilo. Jadi kalau ibu ada yang beratnya 50 kilo, maka berat otaknya 1 kilo.
Ada yang berat ibu mungkin 80 kilo, maka berat otaknya 1,6 kilo. Tapi bukan berarti makin berat otaknya makin pinter ya bu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Karena sel otaknya sama, miliaran. Siapa yang banyak berlatih, sel otaknya banyak belajar, insya Allah dia yang pintar. Nah, tapi saya mau kasih tahu, berat beban leher saya 5 kilo kalau melihat ke depan, karena berat otaknya 1,5 kilo, kemudian berat otot-otot wajah, kulit, rambut, dan sebagainya, total 5 kilo. Tapi begitu kita lihat handphone kita, lihat WA misalnya, saya lihat WA kan, tadi kan gini, terus lihat WA tunduk sedikit, ini ada tekuan, leher saya tekuk 30 derajat, 15-30 derajat. Ketika terjadi tekuan 15-30 derajat, apa yang terjadi? Berat beban leher kita itu bukan 5 kilo lagi, tapi berubah jadi 18 kilo. Karena tekuk, karena gantung gitu. 18 kilo. Dari 5 kilo jadi 18 kilo. Kalau kita makin serius, ini makin tekuk seperti ini makin tekuk, jadi tekuannya bisa 60 derajat. Kalau tekuannya 60 derajat, apa yang terjadi? Berat beban leher kita itu bisa jadi 27 kilo. Nah, masalahnya anak-anak kita, cucu-cucu ibu misalnya, itu menggunakan gadgetnya nggak sebentar, nggak 15 menit sehari, 30 menit sehari. Mereka bisa menggunakannya 4 jam sehari, 8 jam sehari, 12 jam sehari. Apa yang terjadi? Akibatnya terjadilah kerusakan tulang belakang leher. Nah, dan yang paling berat kalau kerusakan tulangnya aja masih bisa kita operasi bu. Tapi kalau sampai terjadi kematian saraf, itu yang nggak bisa kita lakukan apa. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya. Boleh difoto bu, boleh mau foto nih, ya. Bukan karena foto saya, tapi posisinya ibu bisa lihat. 0 derajat bebannya 5 kilo. Begitu 30 derajat bebannya 18, begitu 60 derajat bebannya 27 kilo. Ya, seperti itu. Nah, kalau mereka menggunakan gadgetnya 4 jam, 8 jam, 12 jam sehari, setiap hari, berhari-hari, berpekan, berbulan, bertahun, apa yang terjadi? Nah ini bu, ibu lihat di sini, ini foto ronsen tulang leher yang normal. Ada lengkungannya bu, ada lengkungannya. Nah, ini yang bermasalah. Lurus dia, udah lurus terus bengkoknya di sini buat sudut lagi. Jadi patah dia seperti patah. Nah ini masalah. Tapi kalau seperti ini bu, masih tulang yang rusak, masih bisa kita operasi. Saya masih bisa pasang pen dari belakang, pasang pen di stroke. 6 stroke, 8 stroke, udah tahu ibu. Udah buka dari depan, dipasang case, dipasang plat, di stroke juga sekitar 6-8 stroke. Lehernya bisa tegak lagi, bisa tegak lagi. Tapi tentu udah nggak sehat lagi, karena nggak bisa lagi dia main bola, nggak bisa nyundul bola. Kalau mau jadi tentara udah nggak bisa karena udah terbatas gerakannya, ya. Jadi nggak banyak aktivitas luar ruangan yang bisa dilakukan, udah lemah. Tapi kalau ini masih bisa kita selamatkan. Yang masalah kalau udah seperti ini, dia terus menggunakan gadgetnya tadi, akhirnya terjadilah yang ini bu. Nah ini horor nih bu. Ini ibu lihat ini otak kecil, ini otak kecil, ini otak besar, potong. Nah ini batang otak, terus ada batang saraf yang turun ke bawah. Nah di sini ada putih ini bu. Di tengah batang saraf ini ada putih. Saya lingkarin hijau nih, ada putih ini. Nah itu horor bu. Itu horor, itu menakutkan. Buat yang ngerti itu menakutkan. Kenapa? Mungkin ibu bilang kan, oh itu kan cuma putih aja. Tapi itu menunjukkan sarafnya udah mati. Kalau sarafnya udah mati, kita nggak bisa tolong lagi. Karena saraf yang mati itu nggak bisa hidup lagi, nggak seperti kuku dipotong, rambut dipotong, tumbuh lagi. Saraf mati selesai, nggak ada penggantian. Nah kalau udah seperti ini, itulah yang akan menjadikan dia menjadi cacat seumur hidupnya. Kelumpuhan tangan dan kaki, buang air kecil, buang air besarnya los, nggak terasa,
seksualnya terutama buat yang laki-laki hilang nggak mampu. Tapi biasanya diawali dari kaki dulu, Bu. Kakinya nyeret dulu, kalau jalan nyeret kakinya. Nah, jadi tapi itu secara berangsur akan terus menjadi lebih berat. Nah, inilah yang kita cegah. Ini yang kita cegah. Karena kalau ini terjadi, ini seperti itu sudah terjadi, mereka cacat, maka generasi muda kita akan banyak generasi yang cacat. Kita akan panen orang-orang cacat. Anak-anak kita, generasi kita, masa depan kita itu ada di anak-anak kita, di cucu-cucu ibu misalnya yang punya cucu. Jadi jangan kita biarkan ini terjadi ke mereka. Nah, sekarang kita mungkin perlu tunjukkan ke ibu gerakan kita itu udah kemana aja. Kita ada video mungkin sekitar 1-2 menit aja. Ya silakan. Gunung yang ada. Ini belum terpilih. Ya. Ada mic ya? Mic. Minjem. Sini. Pulang aja. Di situasi yang berusia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang berusia tidak produktif. Hal tersebut jika dimanfaatkan dengan baik dapat membantu meningkatkan posisi Indonesia menjadi negara dengan kekuatan 5 besar dunia. Namun jika tidak mampu memanfaatkannya, bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perilaku dan pola hidup masyarakat bangsa Indonesia. Perilaku dan pola hidup yang tidak baik dapat mengubah potensi bonus demografi menjadi bencana